Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Farhansyah, NPM 2171-1064 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ujaran kebencian dan berita hoax. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, cakupan penyebaran konten digital juga semakin bebas dan beragam. Maraknya hoax dan ujaran kebencian. Yang pertama ada ujaran kebencian. Apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun dari korban tindakan tersebut. Ujaran kebencian dapat didorong oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama ada ujaran kebencian bisa terjadi karena dalam pribadi netizen ada prasangka negatif kepada kelompok tertentu. Misalnya ada penilaian bahwa sebuah kelompok, agama, atau etnis tertentu tidak beradab, pelit, sangat eksklusif, dan lain sebagainya. Oleh karena adanya prasangka tersebut, para netizen mendapati perasaan jijik terhadap kelompok lainnya. Kondisi ini senantiasa mendorong mereka melontarkan ujaran kebencian. Yang kedua ada ujaran kebencian bisa terjadi dari perilaku trolling. Orang yang berperilaku trolling ini berbeda dengan orang dengan prasangka buruk. Haidar menjelaskan bahwa pelaku-pelaku ujaran kebencian dari kategori trolling ini tidak didorong oleh perasaan benci kepada kelompok tertentu, melainkan mereka melontarkan ujaran kebencian malah untuk mendapatkan kenikmatan atau kesenangan pribadi. Mengacu kepada keilmuan psikologi, para pelaku trolling tersebut diklasifikasikan kepada bentuk kepribadian sadis, di mana mereka memperoleh kesenangan dari kegiatan membuat orang menderita. Misalnya ketika seseorang memposting hari bahagia, mereka layaknya ulang tahun, dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba saja ada yang berkomentar negatif, seperti menjelek-jelekan bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Adapun upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak. Etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang UU ITE. Di sisi lain ada juga dapat melaporkan konten ujaran kebencian agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Yang berikutnya ada apa itu berita hoax? Berita hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetap tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa banyak berita hoax. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya pengetahuan mengenai dunia luar. Hal ini juga memiliki banyak faktor seperti keterbatasan berita yang didapat dan keterbatasan media untuk menerima berita tersebut. Untuk dapat membedakan mana berita hoax dan berita benar, kita harus mengetahui cara untuk menangkal terjadinya hoax. Di antaranya yaitu yang pertama ada cermati alamat situs. Pastikan mendapatkan informasi atau berita yang bersumber dari situs-situs resmi dan telah terverifikasi kebenarannya. Yang kedua ada, jangan cuma membaca judul. Judul provokatif biasanya dibuat untuk menambah viewers, meskipun isi dari informasi yang diberikan sering berbeda. Yang ketiga ada, periksa fakta. Periksa kebenaran berita dengan cara melihat beberapa sumber lain agar mendapatkan beberapa referensi yang terpercaya. Yang keempat ada cek keaslian foto. Pastikan selalu mengecek keaslian foto. Google Image dapat digunakan untuk mencari sumber-sumber foto yang asli. Yang kelima ada ikut grup diskusi. Perbanyak pengetahuan tentang hoax dengan cara mengikuti beberapa grup diskusi seperti Forum Anti Fitnah, Indonesian Hoax Buster, Grup Skoci Hoax, dan Mavindo. Baik, kesimpulannya, cara mengatasi ujaran kebencian dan hoax yaitu bangsa Indonesia harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah percaya sebuah informasi yang diterima.
apalagi yang dibumbui dengan kata-kata yang manis, yang disajikan tanpa fakta dan data yang valid. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.